Pemirsa, beberapa waktu ini halayak ramai dengan narasi reaksi magnetis sebagai efek samping vaksinasi COVID-19. Nah, lalu benarkah video yang mengklaim magnet dapat menempel pada lengan orang yang sudah vaksinasi COVID-19? Ada tidak bekas suntikan itu adanya vaksin? Viral sebuah video seorang pria sedang memperagakan dan menyebut ada medan magnet di bekas suntikan vaksin COVID-19. Saya siapkan uang logam ini akan di bekas suntikan. Saya lepas saja, dia nempel. Ya. Ternyata benar. Kita akan membuktikan seperti apa ini. Beberapa orang pun turut membuktikan narasi reaksi magnetis pasca vaksinasi COVID-19. Mereka menempelkan magnet pada bagian lengan bekas suntikan vaksin. Sudah divaksin seperti ini. Untuk itu teman-teman semuanya harap segera divaksin. Spekulasi berkembang mengenai adanya mikrochip magnetis dalam vaksin COVID-19 yang terbawa saat vaksinasi. Padahal ukuran jarum suntik vaksin sangat kecil, yakni sepersekian milimeter. Lantas benarkah vaksinasi COVID-19 menimbulkan reaksi magnetis pada tubuh? Nah, untuk memastikan ini kebenaran vaksinasi mengandung magnetis atau tidak, ini patut diluruskan, banyak narasi di luar sana. Sudah bergabung bersama kami Dr. Muhammad Fajri Adai, dokter relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Langsung saja saya tanyakan, benarkah setelah vaksinasi ada reaksi magnetik kepada dalam tubuh manusia, dokter? Ya, itu salah. Itu nggak ada landasan ilmiahnya, itu hoax. Jadi nggak ada kandungan magnet di dalam vaksin. Vaksin itu isinya itu antigen ya, yang terdiri dari virus yang dimatikan. Kemudian ada adjuvan namanya supaya daya stimulasinya itu kuat gitu. Jadi nggak ada itu air garam supaya nggak terlalu sakit dan lain-lain. Intinya nggak ada, magnet itu bohong. Oke, berarti hoax ya? Iya tuh hoax. Itu kalau ditempelin di lengan nempel, itu juga tempelin di kepala nih. Nempel, kan kepala saya nggak divaksin kemarin. Misalnya gitu. Ini kan hoax betul. Gitu Iya. bohong. Nah, ini untuk pencerahan juga nih untuk masyarakat ini. Sebenarnya apa sih di dalam kandungan vaksin itu ada apa saja? Dalam vaksin Sinovac itu ada Sinovac ya, itu ada virus mati. Kemudian jadi ada virusnya tapi mati. Kemudian ada kandungan garam supaya kalau disuntik nggak terlalu nyeri. Kemudian ada pelarut. Kemudian ada yang namanya adjuvan. Adjuvan itu supaya daya stimulasi vaksin untuk stimulasi ya sistem imun kita itu lebih kuat. AstraZeneca pun juga seperti itu. Intinya nggak ada yang aneh-aneh gitu, nggak ada. Mirip ya. Kalau AstraZeneca memang virusnya virus hidup, tapi dia virus tidak bisa berkembang biak di dalam tubuh manusia. Jadi memang efek sampingnya lebih banyak, efek samping harian lebih banyak karena dia hidup. Tapi nggak ada juga magnet itu nggak ada. Baik. Sama isinya pelarut juga, larutan garam. Vaksin Sinopharm juga sama seperti vaksin Sinovac. Ya. Dokter, lalu penjelasan ilmiahnya kenapa logam bisa menempel di kulit manusia seperti yang dokter tadi peragakan juga tadi? Ya mungkin karena lengket aja sih, habis mandi kok ini juga nempel gitu. Jadi ini hanya emang lengket aja, nggak ada penjelasan apa-apa. Saya juga nyari-nyari apakah ada elektrostatis dan lain-lain, nggak juga gitu. Mau pakai logam yang manapun, ini Rp500, ini yang Rp100 juga nempel semua. Iya kan emang lengket aja. Coba kalau misalnya posisinya nunduk juga bisa juga. Jadi nggak ada penjelasan apapun, nggak ada dasarnya aja gitu. Itu emang bisa nempel aja. Baik, berarti jelas hoax ya ini ya. Ada unsur magnetik di dalam kandungan vaksin Sinovac atau Sinopharm gitu atau AstraZeneca. Baik, terima kasih Dr. Fajri, dokter relawan COVID-19 sudah bergabung bersama kami. Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya merazia sejumlah tempat hiburan malam yang beroperasi melebihi waktu yang ditentukan selama masa pandemi. Di salah satu tempat, petugas menemukan ratusan pengunjung melanggar protokol kesehatan. Beberapa di antaranya bahkan positif narkotika. Saat razia di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu dini hari, petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya hanya menemukan ruangan kosong dengan sisa-sisa makanan dan minuman. Para pengunjung diduga telah membubarkan diri beberapa menit sebelum petugas tiba. Petugas kemudian melanjutkan razia di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Di sini, petugas menemukan ratusan pengunjung berdesakan.
Para pengunjung kemudian diminta menjalani tes urin. Hasilnya, 4 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Ada ataupun tidak ada narkotika, kita polisland. Ya, ini kita atur hukum. Ya, udah banyak sekali mau sudah ngeri. Tadi kan tahu semua kan penuh. Ya, sekarang udah hampir jam 2 pagi. Ya, penuh semua. Selain menyegel lokasi, pengunjung yang positif narkotika dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah membuat rumah sakit setempat tak lagi mampu menampung pasien. Akibatnya pasien COVID-19 dari Kudus dirujuk ke sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah. Inilah aktivitas di Rumah Sakit Daerah Kudus, Jawa Tengah. Silih berganti, ambulans datang membawa pasien COVID-19 dengan kategori sedang dan berat. Banyaknya pasien COVID-19 membuat tingkat hunian atau okupansi rumah sakit membeludak. Bahkan sejumlah rumah sakit di Kudus tak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Guna mengatasi membeludaknya pasien, sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah menjadi rujukan bagi pasien COVID-19 dari Kudus. Dengan pendampingan dari Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan beserta dengan Dinkes Provinsi untuk membantu untuk menampung rujukan dari rujukan pasien COVID dari rumah sakit rujukan Kudus. Salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 dari Kudus adalah RSUD Wongsonegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat ini ada 39 pasien positif COVID-19 dari Kudus yang tengah dalam perawatan intensif. Ke-39 pasien rata-rata dalam kondisi sedang dan berat, dan 3 diantaranya dirawat di ruang ICU. Sementara total pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Wongsonegoro Semarang mencapai 100 orang. Untuk di sini saat ini kita sudah membuka sampai 150. Ya, tapi kita baru terisi 50 dan hari ini kami juga sedang membuka ICU kami kedua. Jadi kami nanti mulai hari ini kita punya 2 ICU COVID. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien positif COVID-19 termasuk dari luar kota, pihak RSUD Wongsonegoro melakukan penambahan ruang ICU dengan dilengkapi peralatan HNFC dan ventilator. Dari Kudus dan Semarang, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, Kristadi, iNews melaporkan. Terkait vaksin COVID-19, vaksinasi gotong royong gratis bagi pekerja bermanfaat untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal dan ciptakan perusahaan yang lebih produktif. Dan